Enggak, nyalakan aja tapi kurangi volumenya di mixernya. Itu di mana itu kan? Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini merayakan Natal. Genya. Saya ucapkan terlebih dahulu selamat Hari Natal buat kita semua. Selamat Hari Natal. Kita buka Matius pasal yang kedua ayat 16 sampai 18. Saya baca, kita bergantian di ayat terakhir, kita bersama-sama. Oke, bisa. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, apa firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Sama-sama. Terdengarlah suara Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Amin. Semua pasti sudah tahu kisah ini, yaitu ketika Herodes marah dan membunuh anak-anak di Bethlehem. Tetapi anehnya, Yesus juga yang ada di Bethlehem pada waktu itu, yang umurnya sudah 2 tahun, tidak ikut dibunuh. Hanya anak-anak lain yang dibunuh. Sepertinya Tuhan ini tidak adil. Mengapa Dia membiarkan anak-anak yang lain yang ada di Bethlehem yang seumuran dengan Yesus dibunuh? Mengapa Tuhan Allah tidak ikut mengingatkan ibu-ibu? Mengapa Tuhan hanya mengingatkan Maria dan Yusuf? Menurut ibu bapak, apa kira-kira penyebabnya? Bukankah Allah itu penuh kasih? Bukankah sering kita dengar bahwa anak kecil tidak berdosa? Memang anak kecil pun sudah berdosa sebenarnya. Anak begitu lahir sudah berdosa, yaitu dosa bawaan. Karena kita keturunan orang berdosa Adam. Tetapi sering kita dengar anak kecil itu tak ada dosanya. Mengapa hanya Maria dan Yusuf yang diberi peringatan oleh Allah dan membiarkan anak-anak itu dibunuh, sehingga semua
ibunya. Di sini dikatakan Rahel. Rahel itu adalah istri Yakub. Jadi ini mewakili perempuan-perempuan Israel. Ibu Israel, yaitu Rahel. Sehingga ibu-ibu yang di Bethlehem meratap dan menangis, tidak mau dihibur. Tak terhiburkan lagi mereka. Banyak bergelimpangan mayat di Bethlehem pada waktu itu, yang walaupun tidak mencapai ribuan, tetapi banyak. Mengapa ibu bapak? Anong nama bodoh? Kita bisa menduga-duga begini, iyalah, kan Yesus kan anak Allah, ya dilindungilah. Kan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menolong manusia. Tetapi justru gara-gara dia, anak-anak yang lain jadi korban. Saya ini suka yang aneh-aneh. Saya dalam menyampaikan firman, saya suka yang gak biasa-biasa gitu loh. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Allah memperingatkan kepada Yusuf dan Maria, karena Maria dan Yusuf ini bertanggung jawab akan peran yang diberikan Tuhan kepada dia, di mana Tuhan menitipkan anaknya yang turun dari surga kepada mereka berdua, dan mereka pun tidak menolak. Mereka bahkan rela berkorban habis-habisan. Bahkan mereka mau bersedia, tidak takut untuk memberikan nyawanya, karena orang yang hamil di luar nikah menurut hukum firman Allah harus dibunuh. Jadi Yusuf dan Maria ini bertanggung jawab. Mereka menghargai kasih karunia kepada mereka itu. Mereka menerima tugas itu dengan ikhlas, dengan mereka merawat dan memelihara Yesus. Jadi orang-orang yang menghargai pemberian Tuhan akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mereka yang menghargai pemberian Tuhan, baik anak yang diberikan Tuhan kepada keluarga itu, kalau suami istri mau merawat anaknya, maka hidupnya pun akan dipelihara oleh Tuhan ketika ancaman yang mengerikan datang. Ibu bapak bisa bayangkan seorang Raja Herodes yang sangat galak. Yesus sendiri sesuai kuasa mengatakan bahwa Herodes itu, anaknya Herodes itu bukan lagi Herodes Agung ini. Semua yang bernama Herodes, Yesus katakan adalah serigala, setan. Maka apalagi si Herodes Agung ini, dia ini bapaknya serigala. Dia tidak segan-segan membunuh para
parlemennya, banyak yang dibunuhnya. Dia juga pernah membunuh lainnya sendiri, bahkan membunuh istrinya sendiri. Pernah juga membunuh mertuanya perempuan. Bahkan anaknya sendiri, ada beberapa orang yang mati dicekik oleh Herodes karena dia tidak bisa disaingi. Bahkan ketika dia mau mati pun, dia tidak mau ada anaknya itu yang sama dengan kekuasaannya. Maka ada 3 anaknya yang ditinggalkannya pada akhir hidupnya. Maka dia tidak mau memberikan kerajaan itu kepada 1 orang anaknya. Maka dia bagi 3 lah kerajaan itu. Lupa saya siapa namanya, Herodes Filipus, Herodes Archelaus, dan Herodes Antipas. Bagi 3 lah kerajaan itu, supaya tidak sama dengan dia, sama hebat. Jadi Herodes ini lambang daripada setan yang penuh dengan iri hati, tidak bisa diimbangi. Semoga di sini tidak ada yang punya sifat seperti itu. Yang punya sifat seperti itu katakan amin. Jadi ancaman ini mengerikan, tetapi Tuhan memelihara Yesus anak itu. Tetapi Tuhan membiarkan anak-anak yang lain mati. Jadi ketahuilah Bapak Ibu saudaraku sekalian. Jadi di sini saya katakan bahwa anak-anak yang dibunuh itu adalah simbol daripada anak-anak Tuhan yang tidak mendapat perawatan atau perhatian dari ibunya. Kalau Yesus tadi dirawat oleh Maria, dirawat oleh Yesus, diasuh dengan baik, bahkan disunat pada hari ke-8, dibawa ke rumah bait Allah. Mereka menghargai titipan Allah itu, mereka hormati semua. Tetapi anak-anak yang lain itu, saya tidak pastikan tidak dirawat atau tidak terawat, tetapi secara rohani kebalikan daripada apa yang dilakukan oleh Maria Yusuf terhadap Yesus. Yang mengerti kata kalau Yesus, kalau Maria dan Yesus, mungkin begitulah Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak yang lain ini tidak dirawat oleh ibunya secara rohani. Jadi artinya begini, Herodes adalah iblis. Herodes adalah simbol dari iblis yang akan membuat sasarannya adalah orang-orang Kristen yang rohaninya kanak-kanak. Amin. Yang masih kanak-kanak rohaninya, itulah menjadi sasaran amarah sibolis. Mengapa anak-anak Tuhan itu tetap kanak-kanak rohaninya? Karena tidak mau dirawat oleh ibunya. Siapa ibunya? Gembala. Siapa ibunya? Gereja. Mari kita buka dulu 1 Tesalonika 2. Ayat 7. Ini Paulus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu.
bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi Paulus mengibaratkan dirinya seperti seorang ibu yang merawat anaknya. Demikianlah Paulus merawat jemaat itu supaya jemaat itu bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa. Jadi orang Kristen yang tetap kanak-kanak alasannya kenapa? Bukan karena marpeng-peng, tetapi ada alasan, mungkin satu, karena dia tidak dirawat oleh ibunya, itu gembalanya. Yang kedua, karena dia tidak mau dirawat. Yang ngerti katakan amin. Mau dirawat? Mana nggak rawat dong itu? Ayo nyapa di detos ya aku. Kon bingung doa mah. Jadi ada dua penyebab orang-orang Kristen itu tetap kanak-kanak rohaninya, karena tidak dirawat oleh ibunya atau gembalanya atau gerejanya, dan karena dia tidak mau dirawat. Banyak juga jemaat yang tidak mau dirawat. Udah dibesuk, udah ditarik-tarik, tidak mau. Pelan dewamu sih memang nanti. Tidak mau, udah ditarik-tarik. Oh, mau mulai minggu. Lu bawa masuk di Tuhan ini nabi kamu kan? Oh, roh ya, benar kan? Yang roh, yang mau dirawat kan? Ketahuilah, kalau kita tetap anak-anak, maka kita akan menjadi sasaran amarah sibolis. Dan bagi kamu si Herodes, mana kagum dohamu tu si Herodes, kagum do manang bagian. Herodes itu adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Ya Herodes. Herodes itu selalu mengancam hidup kita. Iblis selalu mengancam hidup kita. Sama seperti dia mengancam Yesus, mengancam Maria, mengancam Yusuf. Tetapi ajaib, Yesus selamat. Satu yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf untuk mendapat pemeliharaan dari Tuhan ketika Herodes mengancam adalah ketika Maria dan Yusuf taat. Maria dan Yusuf tidak berkata, Tuhan, janganlah kami pergi ke Mesir, capek kali kami ke Mesir. Pokok masih Herodes itu masa tersai. Ini kita doang kan? Tetapi Tuhan berkata, angkatlah anak itu, pergilah kamu ke Mesir. Di sanalah kamu tinggal sampai yang mau membunuh anak itu mati. Kalau ibu bapak ada masalah, ada persoalan seperti masalah kita seperti Herodes yang mau memakan jantung kita, apa doa kita kepada Tuhan? Tuhan, pasai mah masalah on, begitu kan Bapak Ibu? Apa saya mah Tuhan masalah on? Alai Tuhan sonde do si Maria pergi. Maria mau capek, mau repot, harus jalan ke Mesir, harus pergi membawa popok, membawa kelambu bayi, membawa minyak telon, membawa selimut, membawa bungkus
puntalan yang nanggo si Herodes menyanyi pokik ke Tuhannya saya sudah tahu, tapi Maria dan Yusuf taat. Itulah sebabnya Tuhan Allah memerintahkan orang-orang Majus datang kepada Maria dan Yusuf dan kepada Yesus. Dan sebelum mereka berangkat ke Mesir, mereka juga sudah mendapat emas, perak, emas kemenyan dan mur. Itu adalah barang-barang mahal, barang-barang yang berharga. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan kita, sebagaimana Dia terlebih dahulu memberikan modal kepada Maria dan Yusuf, modal mereka berangkat ke Mesir. Itulah modalnya pemeliharaan Tuhan. Jadi pilih mana? Molo tilisatan busi bulisi tang dapat muna emas kemenyan mur. Itu beli temu. Tilisatan masih bulis. Molo si bulis tilisatan tang dapotan emas kita. Dan dapotan kemenyan dan dapotan mur. Jadi pilih mana? Taat pergi ke Mesir atau pilih si Herodes dilisatkan? Jujur majo. Aku bawa tuh pasti orang aku alisat masa bulus tang pola lozai bahu Mesir. Alai dah ada mas monon. Tangilet Tuhan mas. Tangilet Tuhan kemenyan. Tangilet mur. Mari kita perhatikan firman Tuhan Bapak Ibu. Apakah tandanya yang masih kanak-kanak rohaninya? Ini yang penting sekarang. Orang Kristen yang masih kanak-kanak adalah orang Kristen yang kalau hari Natal dia fokus kepada baju baru. Unang termuruk. Ay taben mendadak kan, boleh dadak ikut baju baru loh kan? Molo baju baru merdet tidoi. Jadi morano terdaun. Dan nasubui kita baju baru. Dan nasubui sepatu baru. Ayah apa ini baju baru? Non di bagaso baju baru. Cuman molo baju baru petang nagada termoro hapus seotak. Itu kan? Alikuran dohala Kristen molo baju baru. Molo malang jagal di hari Natal, molo on, molo nairohanairo, apalagi molo dapotan bukusan jagal, tulis sedok B, gak masalah dong di mana, dana, malau ditulis polisi. Husamar si Herodes. Orang nama berikan juga. Ada nomor hari Natal setiap ada hari Natal piltak. Ada isot nang ano adik. Piltak usot do kan? Dan nang ano piltak, nah nanti piltak usot. Salam. Ini tanda anak-anak rohanina. Soda dan kina penting baju baru, bendo baru berlaku-laku kan? Bukan salah. Kita harus tampil necis memuliakan Tuhan. Tetapi bukan itu yang utama. Nei bagasondo. Iman, pengharapan dan kasih. Nah, inilah yang menjadi sasaran iblis, anak-anak yang rohaninya masih anak-anak Tuhan yang rohaninya masih anak-anak, karena semua ini adalah di Bethlehem. Kejadian ini di Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Bethlehem artinya gudang makanan. Bethlehem menunjuk kepada gereja. Amin. Penggembalaan. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi kanak-kanak
kita harus mau digembalakan. Seperti Paulus yang menggembalakan jemaat-jemaat di Tesalonika itu. Paulus ramah kepada mereka. Ramah, kan tadi kita baca. Bagaimana supaya jemaat itu tidak tersungging, ya kan? Tung salah be jemaat itu, bro, dari mana, ya kan? Ramah do gembalamu tuh kamu. Gudang tempat bainamu nasolomo rohale tetap gak ramah. Dan betul dah nih. Tetap gak ramah dah. Anu pang walau kamu sini begitu kita kan? Tunggu dulu, undang-undang apa saya ada ikon Yesus sudah, amin. Bulu bui tarik nahan gabi-gabi yang busong, amin. Dan orang mendokon, mau Salomo orang mau lawan pada tokar busongnya mangga. Tang busong ni ba, tunglah gok petau dosamu, sehari 10 tahun petau per minggu udah tetap iso. Amin. Baik dong, baik. Mau lu jiwa, man, mau lu jiwa, atau mau tidak tuh. Belum mau mecat, alai nanggapi man jamu. Mau lu dah mau mecat atau Tuhan dah mecat. Mau lu Tuhan mecat atau luas. Atau luas gimana dong kan? Aku selalu sabar, selalu ramah. Kata-kata ibu aku di sana, nggak nyaku. Itu telinganya aku. Karena sudah kurasakan ketika gembala tidak mau nyalam saya. Kalau saya langsung gembalanya di kan. Udah kurasakan itu, jadi aku tidak mau berbuat begitu sama dia. Tetapnya kubondut semua. Tapi baik-baik kok kalian semua, tidak ada yang baiknya kalian, termasuk kalian ini jemaat yang terbaik di seluruh Siantar. Betul. Dan pola positif saya papainan, bui-bui lebih. Jadi itulah yang menjadi sasaran si Herodes, yaitu yang tidak bertumbuh. Mana kita lihat dulu Wahyu pasal 12. Nah ini juga sama. Apa yang dialami, yang dilakukan oleh Herodes juga sama seperti yang dilakukan iblis kepada gereja Tuhan. Coba dalam Wahyu pasal 12. Nah ayat yang ke-1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampak satu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa-bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah, dan kita tanya, perempuan itu lari kepada gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya. Dan sekarang ayat 13, sama seperti Herodes. Ayat 13. Dan ketika Herodes itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan
perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Bumi membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah Herodes itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Itulah anak-anak lain yang ada di Betlehem. Karena anak yang dilahirkan perempuan itu sudah terangkat ke sorga, langsung ke sorga. Dan perempuan yang melahirkan itu disingkirkan ke padang gurun 3,5 masa. Tetapi ada satu lagi keturunan perempuan yang lain, yaitu yang menjadi pelampiasan naga atau setan, yaitu orang-orang Kristen yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mereka lah yang akhirnya dibantah oleh setan habis-habisan. Itulah orang-orang Kristen yang kanak-kanak, yang tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Itu adalah yang dilahirkan oleh gereja. Jadi gereja ini dua anaknya. Jadi gereja di dunia ini 2 anaknya. Di mana nanti gereja ini pelayanan kita akan melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki di sini bukan 1. Kalau dulu ini diterjemahkan bahwa inilah Yesus katanya. Tidak, ini bukan Yesus. Anak laki-laki ini adalah orang-orang Kristen yang kudus, yang diangkat hidup-hidup seperti Henokh dan Elia, langsung diangkat kepada Allah dan tahtanya. Itu nanti akan keluar dari gereja. Sementara gereja itu sendiri belum terangkat. Itulah ibu perempuan itu akan disingkirkan dulu di padang gurun 3,5 tahun. Anaknya langsung terangkat ke surga, dan satu lagi anaknya, yaitu yang menjadi pelampiasan iblis. Jadi 2 anaknya. Shalom. Jadi kita yang mana? Mungkin kita perempuan itu yang mengandung, yang melahirkan. Atau mungkin kita orang-orang kudus yang langsung terangkat ke surga. Atau mungkin kita orang yang tertinggal, yang akan kena aniaya setan. Kita bebas menentukan kita mau di mana. Kalau mau diangkat hidup-hidup seperti Yesus yang pergi disingkirkan mengungsi ke Mesir, jadilah orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Amin. Lakukan firman Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, bangkit dari kegelapan seperti Henokh dan Elia, di mana Henokh bergaul 300 tahun dengan Allah. Maka dia diangkat hidup-hidup. Elia pun diangkat hidup-hidup. Kita juga akan diangkat hidup-hidup kalau pergaulan kita dengan Tuhan ada. Lalu nanti sesudah Tuhan Yesus datang pada tanggal yang tidak kita tahu, Dia akan turun dari surga bersama-sama dengan mereka. Yudas 1 ayat 14 berkata, demikian pula Henokh bernubuat bahwa Tuhan
dengan beribu-ribu orang kudusnya. Amin. Jadi nanti Yesus turun dari sorga bersama-sama dengan beribu-ribu orang kudus yang diangkat hidup-hidup. Begitu dia turun bersama dengan beribu-ribu orang kudusnya, kemudian kita yang ada disingkirkan di padang gurun, yaitu ibu yang melahirkan itu di padang gurun 3,5 tahun, juga akan naik menjumpai Yesus di awan. Dan orang mati, orang Kristen yang sudah mati, yang beriman, akan dibangkitkan dan naik semua. Bertemulah dengan Yesus di awan-awan permai. Jadi ada 3 orang, 4 orang di sana. Yesus, orang-orang kudusnya, yang di padang gurun itu, kemudian yang mati dibangkitkan, bertemu di angkasa selama 75 hari. Setelah 75 hari di angkasa, kita turun ke bumi. Kita mengalahkan dan memenjarakan iblis. Kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Iblis ditangkap oleh Yesus, dimasukkan ke lubang yang tidak ada dasarnya, dirantai dia, dimasukkan, dikurung, maka bumi aman selama 1000 tahun. Yesus memerintah bersama dengan orang-orang kudusnya, sebab bumi akan penuh dengan manusia, karena orang-orang Kristen yang kudus yang mati juga hidup kembali. Maka ibu bapak bisa bayangkan betapa banyaknya nanti orang di bumi ini. Kalau hari ini hidup kita tulus melayani Tuhan, kita ikut memerintah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kalau kita Kristen KTP, mungkin kita tidak akan lolos dari amarah si naga ini. Makanya ayat 17 berkata, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Walaupun menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, imannya kepada Yesus, tetap juga kena penganiayaan. Makanya Petrus katakan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam penyebutan kita kepada Tuhan, jangan kita fokus lagi kepada hal-hal yang jasmani, tetapi mari kita bangun kepada hal-hal yang rohani, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan. Seimbang dibuat. Haleluya. Kalau kita hanya fokus kepada yang jasmani ini, maka kita sama dengan anak-anak lain yang di Bethlehem yang ikut dibunuh oleh Herodes. Keturunan perempuan yang lain yang tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Yang pesan Natal pada hari ini di Bethlehem, kita menentukan di mana kita. Apakah kita pada anak-anak yang dibunuh atau kepada Yesus, anak Allah yang diselamatkan dengan disingkirkan ke Mesir. Mari kita menyanyi. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Haleluya.